oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Hadis ini juga diriwayatkan dari Abi Hurairah, juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ini hadis sahih. Apa bunyinya? U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 perkara, 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang pun para nabi sebelumku. Ada 5 hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau, tidak pernah diberikan kepada nabi manapun, kepada siapapun dari para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang 5 itu? Yang pertama, nusirtu birra'bi masirata syahr. Aku ditolong oleh Allah. Nusirtu, aku ditolong. Siapa yang menolong? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara bagaimana? Birra'bi, dengan dimasukkan oleh Allah rasa gentar ke dada musuh. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada nabinya ketika berhadapan dengan musuh-musuh dakwahnya. Kalau akan berhadapan dalam suatu peperangan kah, bagaimana Allah menolong nabinya? Dengan memasukkan ar-ra'bu. Ar-ra'bu itu rasa gentar, rasa takut, rasa cemas berhadapan dengan Rasulullah. Dan itu tibanya kepada musuh itu, atau bangkitnya rasa cemas di dalam dada itu, masirata syahr, kira-kira perjalanan 1 bulan. Di 1 bulan sebelum Nabi berhadapan dengan suatu kaum, itu mereka sudah cemas sendiri. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberikan kepada siapapun para nabi sebelum beliau. Yang kedua adalah waju'ilat liyal ardu tahuran. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan sebagai alat untuk mensucikan diri. Jadi karena itu kaum muslimin tidak butuh harus ada tempat khusus baru bisa salat. Tentu masjid adalah afdalul biqa. Afdalnya bongkahan tanah di muka bumi adalah buyutullah. Iya. Tetapi ketika tidak ada rumah ibadah, di dalam perjalanan seseorang sudah dituntut untuk menunaikan ibadah karena waktunya sudah tiba, apakah terhalang orang itu untuk beribadah menyembah Allah? Tidak. Dimanapun bahagian dari bumi ini bisa dijadikan sebagai tempat salat. Bagaimana dengan bersuci? Apakah harus bersyarat ada air? Tidak. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalau kamu tidak menemukan air atau terhalang untuk mempergunakannya, maka bertayamumlah dengan bahagian teratas dari bumi ini. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi di antara keutamaan di mana diberikan hal itu kepada Rasulullah, tidak diberikan kepada Nabi manapun sebelum beliau, adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi ini masjid, artinya bisa jadikan tempat sujud. Nah, berbeda dengan agama-agama lain yang mereka membutuhkan tempat khusus.
Kalau tidak di tempat itu mereka tidak bisa melakukan ibadah. Tapi umat Islam dimanapun. Nah karena itu apa kata Nabi? Wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli. Karena itu dimanapun umatku ditemui oleh salat, artinya tiba waktu salat padanya, tidak ada rumah Allah, tidak ada masjid di tempat itu, tidak menjadi penghalang. Salatlah. Tidak ada air, silakan bertayamum. Itu yang dikatakan oleh Nabi, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku oleh Allah bumi ini sebagai masjid dan sebagai tahur. Makna tahur apa? Menyucikan. Kemudian wa uhillat liyal ghanaimu. Tadi ada 5 ya, u'titu khamsan. Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Sudah 2, yang ketiga adalah wa uhillat liyal ghanaimu. Dihalalkan harta rampasan perang untukku. Jadi kalau terjadi peperangan jihad fi sabilillah, harta yang dibawa oleh musuh ke medan perang dikuasai oleh kaum muslimin, itu menjadi ghanimah. Sebelumnya tidak halal untuk dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan. Tetapi pada Rasulullah dan umat Rasul itu halal, dan itu diberikan kepada beliau, tidak diberikan kepada Nabi sebelum beliau. Kemudian yang keempat, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi kaffatan. Setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus oleh Allah kepada manusia secara keseluruhannya. Jadi satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia hanyalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nuh kepada kaumnya, bagaimana Saleh kepada kaumnya, bagaimana Musa kepada kaumnya. Karena itu kata Nabi, wa kana an-nabiyyu, nabi itu diutus kepada kaumnya khusus, sedangkan Nabi Muhammad diutus kepada manusia kafatan, secara keseluruhan. Dan terakhir, u'titus syafa'ah, aku diberikan syafaat. Di hari akhir kelak tidak ada manusia yang merasa cukup dengan amalnya. Mereka butuh syafaat untuk meringankan beban yang mereka pikul. Manusia beredar mencari siapa yang bisa meringankan beban itu, meminta kepada Allah agar beban berat itu diringankan. Itulah syafaat. Bertemu dengan Adam alaihissalam setelah ratusan tahun lamanya mencarinya. Dialah Abul Bashar. Diminta oleh manusia, syafi' fina, berikan kami syafaat. Tapi kata Adam alaihissalam, dia sebutkan kesalahannya, malu dia. Carilah Nuh dicari. Sekian lama bertemu Nuh juga tidak bisa memberikan. Ibrahim juga tidak. Musa juga tidak. Isa pun walaupun tidak menyebutkan kesalahannya, tapi tidak bisa memberikan syafaat. Dan baru bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau kharra sajidan, tersungkur sujud dan meminta kepada Allah agar diizinkan memberikan syafaat kepada umatnya.